menjelaskan ringkasan mengenai materi modified release atau MR. Nah, kita masuk dalam konsep dasar dari modified release, di mana berdasarkan standar USP dan HECH itu modified release dosage form atau MRDF adalah bentuk sediaan yang waktu atau lokasi pelepasan zat aktifnya itu telah dimodifikasi. Nah, tujuan jelasnya itu untuk mencapai efek terapeutik atau keamanan pasien yang tidak bisa diberikan oleh sediaan konvensional atau immediate release. Nah, secara garis besar sediaan ini terbagi menjadi 3 kategori utama, di mana ada delayed release, pelepasan obat tertunda yang biasanya melindungi lambung atau menjaga stabilitas obat, contohnya tablet enterik. Terus ada extended atau sustained release, di mana pelepasan obat itu diperlambat agar kadar obat dalam tubuh itu bertahan lebih lama. Terus ada targeted release, di mana obat itu langsung dilepaskan di organ atau jaringan spesifik. Nah, kita masuk dalam alasan pengembangan extended release atau ER. Nah, mengapa kita butuh extended release? Itu ada beberapa faktor pendukung, di mana ada faktor klinis, yaitu mempertahankan konsentrasi obat yang stabil dalam plasma sehingga menghindari lonjakan efek samping atau penurunan efikasi. Kedua, ada kepatuhan pasien, yaitu mengurangi frekuensi minum obat dari 3-4 kali sehari menjadi cukup sekali sehari. Ini sangat krusial untuk pengobatan penyakit kronis. Terus ada faktor ekonomi, di mana meski biaya per tablet itu mungkin lebih mahal, tapi total biaya terapi itu bisa lebih efisien karena efektivitasnya itu lebih baik. Terus kita masuk dalam parameter obat dalam formulasi. Nah, tidak semua obat itu cocok dijadikan sebagai sediaan lepas lambat. Beberapa parameter yang harus diperhatikan yaitu ada waktu paruh, di mana idealnya itu antara 2-8 jam. Jika terlalu pendek, dosis yang dibutuhkan akan terlalu besar. Terus ada dosis, biasanya obat dengan dosis kecil hingga sedang yang paling cocok. Terus ada kelarutan, di mana obat harus memiliki kelarutan yang cukup agar bisa terlarut dalam saluran cerna. Ada indeks terapeutik, yaitu obat dengan indeks terapeutik sempit memerlukan kontrol pelepasan yang sangat presisi untuk menghindari toksisitas. Kita masuk dalam sistem kontrol pelepasan, yaitu bagian mekanismenya. Nah, mekanisme pelepasan zat aktif dalam sediaan solid itu dimodifikasi biasanya menggunakan beberapa sistem. Yang pertama ada sistem matriks. Jadi zat aktif itu dicampur secara merata dalam bahan pembawa, yaitu polimer. Nah, ada matriks yang tidak larut seperti plastik, terus ada matriks hidrofilik yang membentuk gel saat terkena air, dan matriks lemak. Yang kedua ada sistem reservoir atau membran. Nah, inti obat ini dilapisi oleh membran polimer tipis. Kecepatan pelepasan ini ditentukan oleh ketebalan dan jenis polimer pada lapisan tersebut. Selanjutnya ada sistem osmotik, di mana menggunakan tekanan osmotik untuk mendorong obat keluar melalui lubang kecil yang dibuat dengan laser pada permukaan tablet. Kita masuk dalam eksipien dalam formulasi. Nah, eksipien atau bahan tambahan itu memegang peranan kunci. Nah, polimer adalah komponen utama yang mengontrol laju difusi atau erosi sediaan. Nah, polimer hidrofilik seperti HPFC itu sering digunakan untuk membentuk lapisan gel. Nah, polimer hidrofobik atau tidak larut air digunakan untuk sistem matriks plastik atau lapisan penghalang. Kita masuk dalam evaluasi sediaan, di mana untuk memastikan sediaan bekerja sesuai rencana dilakukan serangkaian pengujian. Yang pertama ada uji disolusi. Ini merupakan pengujian paling kritis untuk memastikan profil pelepasan obat terhadap waktu. Terus yang kedua ada uji keseragaman kandungan, di mana memastikan setiap tablet itu memiliki jumlah zat aktif yang tepat. Nah, terus ada uji stabilitas, itu untuk melihat apakah mekanisme modifikasi pelepasan itu tetap terjaga selama masa penyimpanan. Kita masuk dalam keuntungan dan kekurangannya. Untuk keuntungannya sendiri itu mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah, terus untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan meminimalisir efek samping sistemik. Namun ada beberapa kekurangan, yaitu adanya risiko dose dumping, yaitu pelepasan dosis besar secara sekaligus jika sediaan itu rusak atau dikunyah. Selanjutnya ada formulasi dan proses produksi yang jauh lebih kompleks dan mahal. Dan yang terakhir, jika terjadi keracunan, obat sulit dikeluarkan dari sistem tubuh dengan cepat karena sifatnya itu yang tertahan.